Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Cici Widi Anggraini, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 4 Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang kedua, yaitu mengenai nasionalisme. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama definisi, yang kedua prinsip nasionalisme, yang ketiga nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, dan yang keempat peran ASN. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ini adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga bisa dikatakan suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Apa saja hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme? Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Selanjutnya, adanya ikatan rasa senasib dan perjuangan. Dan terakhir, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Lalu apa saja prinsip-prinsip nasionalisme? Yang pertama, adanya hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, adanya hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, adanya hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila harus menjadi landasan filosofis ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemahaman nilai-nilai ini penting agar pemahaman tentang nasionalisme tidak berkembang dalam artian yang sempit, tetapi nasionalisme dipahami sebagai implementasi nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai aparatur negara, tentunya ASN harus memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang luas berdasarkan Pancasila, dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita adalah bangsa yang agamis. Maka dari itu, ada beberapa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Implementasinya yang pertama, kita menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, bertindak adil. Keenam, selalu bersikap sopan dan santun. Dan yang ketujuh, saling menghargai pendapat. Pancasila sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Di sini kita adalah bangsa yang cinta tanah air, di mana implementasinya yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita sebagai bangsa yang demokratis memiliki beberapa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Pancasila sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Implementasi yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lalu apa saja peran kita sebagai ASN? Peran ASN yang pertama adalah sebagai pelayan publik. Yang kedua, perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang ketiga adalah pelaksana kebijakan publik. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.